Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 4 dan pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tugas audit kami. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri, Esrat Skaran sebagai ketua. Kemudian ada Jacqueline, terus ada Jessica, terus ada Sylvia, dan terakhir ada Wilson sebagai anggota. Oke, definisi audit dan teknologi informasi. Perkembangan teknologi informasi terus berkembang pesat, yang secara signifikan mempengaruhi efisiensi dan efektivitas proses bisnis organisasi. Nah, di era digital ini, perusahaan yang tidak menggunakan TI dengan baik akan kesulitan bertahan di pasar. Oleh karena itu, penting bagi bisnis untuk memanfaatkan TI secara optimal dan efektif untuk meningkatkan kinerja dan menghasilkan pengembalian yang lebih tinggi. Nah, audit TI merupakan bentuk pemantauan dan pengendalian terhadap infrastruktur TI yang dimiliki oleh seluruh organisasi. Audit TI memungkinkan organisasi untuk menilai dan memastikan bahwa TI diterapkan dengan benar dan selaras dengan tujuan bisnis. Audit TI mengevaluasi sejauh mana sistem informasi dapat mendukung operasi bisnis dan apakah sistem informasi dapat memberikan hasil yang bermakna dan berkualitas tinggi. Auditor TI memeriksa aspek efektivitas dan efisiensi sistem informasi, mulai dari perencanaan, pengembangan, implementasi, dan pengoperasian sistem informasi. Selain itu, audit TI dapat membantu organisasi mencegah penyalahgunaan sistem. Saat menggunakan TI, ada resiko keamanan informasi yang harus diperhatikan, seperti akses tidak sah atau serangan dunia maya. Oleh karena itu, perusahaan tentu harus menerapkan langkah-langkah keamanan yang tepat dan memastikan bahwa sistem informasi terlindungi dari potensi ancaman keamanan. Dalam hal ini, audit TI mengevaluasi seberapa baik sistem informasi dilindungi dari ancaman keamanan informasi dan seberapa baik langkah-langkah keamanan yang telah diambil. Dengan demikian, audit TI dapat membantu organisasi meminimalkan risiko penyalahgunaan dan memastikan keamanan sistem informasi mereka, yang berkontribusi pada kesuksesan organisasi secara keseluruhan. Selain itu, audit TI dapat membantu organisasi meningkatkan efisiensi sistem informasi dan meningkatkan efektivitas pengelolaan TI di masa mendatang. Auditor TI membuat rekomendasi dan saran untuk meningkatkan sistem informasi dan berkontribusi pada pengembangan strategi TI di masa depan. Hal ini sangat penting bagi organisasi untuk memaksimalkan pemanfaatan penggunaan TI dan meningkatkan kinerja bisnis secara keseluruhan. Ya, pada kali ini adalah proses audit teknologi informasi. Ya, audit mengikuti serangkaian langkah yang logis dan teratur. Masing-masing dirancang untuk mencapai hasil tertentu. Hal ini juga berlaku untuk audit TI. Perbedaan dalam audit TI adalah bagaimana pendekatan khusus auditor TI dan keterampilan yang dibutuhkan untuk memahami teknologi dan lingkungan kontrol TI. Dalam fase ini, pekerjaan audit cenderung tumpang tindih dan melibatkan beberapa penilaian ulang dan penelusuran kembali prosedur yang dilakukan sebelumnya. Langkah-langkah dalam proses audit teknologi informasi sendiri terdiri dari risk assessment, audit plan, preliminary review design, audit procedures, test control, substantive, document result, dan communication. Selanjutnya akan kami bahas satu persatu mengenai poin-poin tersebut. Yang pertama adalah risk assessment. Penilaian risiko adalah proses mengevaluasi risiko terhadap sistem informasi dan lingkungan pengendalian terkait untuk menentukan prioritas audit. Pada fase ini, auditor TI harus mengidentifikasi dan menilai potensi risiko terhadap keamanan, integritas, dan ketersediaan informasi. Auditor TI kemudian harus memutuskan jenis dan jumlah pengujian yang diperlukan untuk mengurangi risiko tersebut. Yang kedua adalah audit plan. Audit plan adalah rencana pengujian yang berisi informasi tentang tujuan, ruang lingkup, rencana pengujian, dan alat pengujian yang akan digunakan. Pada fase ini, auditor TI harus membuat rencana audit yang mencakup aspek teknis, lingkungan pengendalian, dan prosedur audit. Rencana audit ini berfungsi sebagai
duaan bagi auditor TI saat melakukan audit. Oke, yang ketiga adalah preliminary review. Adalah fase awal audit TI yang tujuannya adalah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang sistem informasi dan lingkungan kontrol. Terkait pada fase ini, auditor TI harus mengumpulkan informasi tentang proses bisnis dan diaudit, sistem informasi dan lingkungan pengendalian. Inspektur TI juga harus menilai potensi resiko dan membuat daftar pengujian yang akan dilakukan selama inspeksi. Yang keempat adalah desain audit prosedur. Pada fase ini, auditor harus membuat program audit untuk area yang akan diaudit, memilih tujuan pengendalian yang akan diterapkan pada setiap area, dan mengidentifikasi prosedur atau tindakan untuk mengevaluasi tujuan tersebut. Program audit berbeda dengan kuesioner pengendalian internal atau ICQ, karena ICQ berisi pertanyaan untuk mengevaluasi desain sistem pengendalian internal secara khusus. ICQ memverifikasi apakah tindakan pengendalian dilakukan untuk mendeteksi, mencegah, atau mengkoreksi kesalahan informasi material. Audit yang tidak ada menunjukkan penyimpanan atau kekurangan dalam struktur pengendalian internal. Program audit ini di sisi lain mencakup prosedur khusus untuk menguji jawaban atas pertanyaan yang diajukan untuk menunjukkan bahwa pengendalian yang teridentifikasi ada berfungsi sebagai yang diharapkan oleh manajemen program audit. Program audit adalah rencana formal untuk meninjau dan merevisi semua masalah audit utama yang teridentifikasi selama pengumpulan data. Inspektur harus memilih topik untuk audit yang berdampak signifikasi pada pemantauan aplikasi, dan topik yang termasuk dalam ruang lingkup yang ditentukan oleh tujuan inspeksi. Area audit TI sangat spesifik untuk jenis audit. Untuk COVID adalah tempat yang bagus untuk memulai karena mencantumkan risiko utama, tujuan dan kontrol area audit TI. Informasi ini kemudian harus disesuaikan dengan tujuan, proses, dan teknologi organisasi tertentu. Pada saat sebelumnya kita ada menyinggung sedikit mengenai COVID. Nah, pada saat kali ini saya akan membahas secara sekilas mengenai apa COVID itu sendiri. Nah, COVID merupakan framework yang dikembangkan oleh IT Government Institute yang merupakan sebuah organisasi yang melakukan studi tentang model pengelolaan TI yang berbasis di Amerika Serikat. Nah, COVID Framework terdiri dari 4 domain, yaitu yang pertama Plan and Organization, yaitu domain perencanaan dan pengorganisasian yang dimana menitik beratkan pada proses perencanaan dan penyelarasan strategi teknologi informasi dengan strategi perusahaan. Nah, yang kedua ada Acquisition and Implementation, yaitu domain pengadaan dan penerapan yang menitik beratkan pada proses pemilihan, pengadaan, dan penerapan teknologi informasi yang digunakan. Yang ketiga ada Delivery and Support, yaitu domain pemanfaatan dan pemeliharaan yang menitik beratkan pada proses pelayanan teknologi informasi dan dukungan teknisnya. Nah, yang keempat atau yang terakhir itu Monitoring dan Evaluation, yaitu domain pengawasan dan penilaian, yang dimana menitik beratkan pada proses pengawasan pengelolaan TI informasi pada perusahaan. COVID mempunyai model kematangan atau maturity model untuk mengontrol proses-proses teknologi informasi dengan menggunakan metode penilaian sehingga suatu organisasi dapat menilai proses-proses TI-nya yang dimilikinya dari skala 0 sampai dengan 5. COVID juga mempunyai ukuran-ukuran lainnya seperti yang pertama itu ada CSF, yaitu hal atau kegiatan penting yang dapat digunakan manajemen untuk dapat mengontrol proses-proses teknologi informasi di organisasinya. Yang kedua ada KGI, yaitu ukuran-ukuran yang akan memberikan gambaran kepada manajemen apakah proses-proses teknologi informasi yang telah ada itu telah memenuhi kebutuhan proses bisnis yang ada.
Yang ketiga itu ada KPI, yaitu ukuran-ukuran untuk menentukan kinerja proses-proses TI dilakukan untuk mewujudkan tujuan yang telah ditentukan. Nah, selanjutnya ini mengenai pengertian dari COVID-5. COVID-5 merupakan suatu framework untuk tata kelola TI yang mengelola seluruh data dan dapat membantu organisasi dalam mencapai tujuannya. COVID-5 itu sendiri memiliki 5 prinsip yang umum, yakni yang pertama adalah meeting stakeholder needs, yaitu keberadaan suatu perusahaan untuk menciptakan nilai kepada stakeholdernya, termasuk stakeholders untuk keamanan informasi didasarkan pada pemeliharaan keseimbangan antara relasi keuntungan dan optimalisasi risiko serta penggunaan sumber daya yang ada. Nah, yang kedua itu covering enterprise end-to-end, yaitu mengintegrasikan pengelolaan TI perusahaan terhadap tata kelola perusahaan. Karena COVID-5 ini mencakup seluruh fungsi dari proses yang ada di perusahaan, mempertimbangkan seluruh enabler dari governance dan manajemen terkait IT dan dalam sudut pandang perusahaan dan end-to-end. Nah, yang ketiga itu ada applying a single integrated framework, yaitu COVID-5 selaras dengan standar-standar terkait yang ada atau yang biasanya memberi panduan untuk sebagian aktivitas TI. Yang keempat itu ada enabling a holistic approach enablers, yaitu faktor individual dan kolektif yang mempengaruhi sesuatu agar dapat berjalan. Nah, kerangka kerja COVID-5 itu mendefinisikan 7 kategori enablers yang dapat dilihat dari prinsip COVID-5. Dan yang kelima atau yang terakhir itu ada separating governance for management, yaitu COVID-5 memberikan pemisah yang jelas antara manajemen dan governance. Nah, ada beberapa tahap, mungkin ada sekitar 7 tahap dalam COVID-5 ini. Nah, yang pertama adalah initiate program, yaitu menjelaskan faktor-faktor yang mungkin akan menjadi penggerak pada organisasi dan mengidentifikasi faktor pendorong perubahan saat ini yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman tentang organisasi yang terdiri dari tujuan, tugas, dan wewenang, serta pendekatan pengelolaan organisasi saat ini. Nah, yang kedua adalah define problems and opportunities, yaitu mengenai posisi organisasi saat ini yang berhubungan dengan beberapa TI dengan tujuan agar dapat menyelaraskan tujuan TI dengan strategi organisasi. Yang ketiga itu ada define roadmap, yaitu menjelaskan mengenai target perbaikan yang akan atau dapat dilakukan oleh organisasi dan analisis gap untuk mengidentifikasi solusi potensial. Nah, dan tujuannya itu untuk menetapkan sebuah target pada kemampuan proses yang dipilih. Yang keempat ada plan program, yaitu mengenai apa saja yang harus dilakukan organisasi berupa solusi, perbaikan, dan rekomendasi dengan tujuan agar dapat memperbaiki kinerja pada proses yang dipilih sampai mencapai target. Yang kelima adalah execute plan, yaitu menjelaskan mengenai pelaksanaan solusi yang dapat diusulkan ke dalam praktis sehari-harinya pada organisasi dan dilakukan pemantauan terhadap keselarasan yang sudah dicapai dengan cara pengukuran kerja. Yang keenam itu ada release benefit, yaitu mengenai keuntungan berkelanjutan dan didapat dari perbaikan pada tata kelola TI dalam organisasi. Dan yang terakhir itu ada review effectiveness, yaitu menjelaskan tentang beberapa evaluasi dari setiap pencapaian kesuksesan pada organisasi dan mengidentifikasi tata kelola untuk peningkatan kebutuhan untuk perbaikan secara terus-menerus. Nah, di saat selanjutnya ini akan membahas mengenai pengertian dari COVID 2019. COVID 2019 itu merupakan kerangka kerja yang menyediakan prinsip, praktik, alat, dan model yang diterima secara global untuk meningkatkan kepercayaan dan nilai dari IT perusahaan. Nah, COVID 2019 ini telah mendapatkan penyesuaian perkembangan dengan teknologi terbaru saat ini dan merupakan versi perbaikan dari COVID-5 atau COVID versi sebelumnya, di mana COVID 2019 ini memberikan panduan yang lebih mendalam mengenai tata kelola TI perusahaan atau EGIT sesuai dengan kebutuhan masing-masing perusahaan. Terdapat perubahan prinsip pada COVID 2019 ini yang merupakan perbaikan dari versi sebelumnya. Nah,
Prinsip-prinsip tersebut adalah yang pertama, sistem tata kelola diperlukan guna memenuhi kebutuhan stakeholder. Yang kedua, sistem tata kelola TI perusahaan dibangun dari berbagai jenis komponen serta memungkinkan untuk melakukan pendekatan yang holistik. Yang ketiga adalah penerapan sistem tata kelola yang harus dinamis. Yang keempat, sistem tata kelola yang memisahkan antara tata kelola dan manajemen secara jelas. Yang kelima, penerapan sistem tata kelola harus disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Dan yang keenam, yaitu sistem tata kelola mencakup perusahaan secara menyeluruh. COVID-19 itu terdiri dari 5 domain. Yang pertama adalah Evaluate, Direct, and Monitor atau EDM, yaitu governance area, mengevaluasi pilihan strategis, selanjutnya memberikan arahan kepada senior manajemen pada pilihan strategis yang dipilih dan memantau pencapaian strategis yang dipilih. Yang B, Align, Plan, and Organize, yaitu membahas keseluruhan organisasi, strategi, dan kegiatan pendukung untuk TI atau IT. Yang ketiga itu ada Build, Acquire, and Implement, yaitu mendefinisikan, mengakuisisi, dan juga mengimplementasi solusi TI dan integrasinya dalam proses bisnis. Yang keempat ada Deliver, Service, and Support atau DSS, yaitu membahas operasional dan dukungan layanan TI termasuk keamanan. Dan yang kelima yaitu Monitor, Evaluate, and Assess, yaitu MEA, membahas pemantauan kinerja dan kesesuaian IT dengan target kinerja internal, tujuan kontrol internal, dan persyaratan eksternal. Nah, di slide selanjutnya itu akan membahas mengenai perbedaan antara COVID-5 dan COVID-19. Nah, pada COVID-5, terhadap perbedaan COVID-5 dan 2019 itu utamanya itu menekankan pada penggunaan teknologi terbaru dan kebutuhan khusus perusahaan dalam pengembangan tata kelola TI. Nah, bisa kita lihat bahwasanya di COVID-19 itu terdiri dari 6 prinsip tata kelola, sedangkan pada COVID-5 itu hanya berisi 5 prinsip. Nah, untuk jumlah proses yang mendukung tujuan tata kelola manajemen itu di COVID-5 itu ada 37 proses, sedangkan di COVID-19 ada 40 proses. Dan yang selanjutnya itu pengukuran kinerja COVID-5 itu menggunakan skala 0 sampai 5, sedangkan untuk COVID-19 kita sudah menggunakan CMMI. Namun keduanya itu tetap memiliki tujuan sama, yaitu membantu organisasi dalam mencapai tujuannya melalui pengelolaan TI yang efektif dan efisien. Dan juga keduanya memperhatikan aspek keamanan dan privasi informasi dalam pengelolaan TI. Langkah kelima dalam melakukan proses audit IT adalah test control, di mana auditor IT akan melakukan beberapa prosedur untuk menguji proses dan exposure yang terlihat. Prosedur verifikasi ini dapat mencakup peninjauan dokumen pendukung dan melakukan wawancara konfirmasi, inspeksi, serta pengamatan pribadi. Contohnya catatan dari rapat tentang sistem yang terpengaruh, catatan pengembang, dokumentasi sistem, screenshot, panduan pengguna, dokumentasi manajemen perubahan sistem asli atau perubahan fungsional, maupun salinan kontrak ketika pihak ketiga terlibat. Melakukan peninjauan terhadap dokumen seperti ini mungkin mengharuskan auditor IT dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada user, developer, serta administrator dalam membantu para auditor menentukan kriteria pengujian yang tepat untuk digunakan. Hal ini akan membantu mengidentifikasi aplikasi dan proses utama untuk diuji. Langkah selanjutnya adalah substantif. Jika langkah tes control tadi ternyata tidak berjalan dengan baik atau dengan kata lain tidak efektif, maka pengujian mendalam diperlukan agar dapat menentukan apakah ada masalah terhadap informasi yang dihasilkan. Dalam IT, pengujian konten digunakan untuk menentukan keakuratan serta
kelengkapan informasi yang dihasilkan oleh proses atau aplikasi. Bandingkan ini dengan pengujian kepatuhan, di mana auditor akan ditugaskan untuk memverifikasi bahwa organisasi harus mengikuti kebijakan, prosedur, peraturan, dan regulasi yang berlaku. Contohnya adalah memastikan bahwa perubahan atau peningkatan pada aplikasi telah diuji, disetujui, serta didokumentasikan secara memadai sebelum diterapkan. Langkah selanjutnya adalah dokumen result. Langkah inspeksi selanjutnya melibatkan pendokumentasian atau pelaporan hasil dari pekerjaan yang telah dilakukan oleh para auditor. Hasil pemeriksaan berikut meliputi audit findings, conclusion, dan recommendation. Yang pertama, audit findings. Temuan-temuan yang diberikan oleh auditor akan mengidentifikasi serta menjelaskan titik-titik inspeksi yang tidak akurat, tidak efektif, serta pemantauan yang tidak memadai. Contoh temuan audit adalah perubahan pada aplikasi yang tidak menyertakan otoritas dari administrasi yang tepat. Yang kedua, conclusion and recommendation. Conclusion atau kesimpulan adalah pernyataan dari auditor berdasarkan bukti terdokumentasi apakah subjek memenuhi tujuan audit. Semua kesimpulan harus didasarkan pada fakta-fakta yang diperoleh dan didokumentasikan oleh inspektur sebagai hasil dari kegiatan inspeksi. Sedangkan rekomendasi sendiri adalah pernyataan formal oleh auditor yang menjelaskan serangkaian tindakan yang harus diambil oleh manajemen unit untuk memulihkan dan memastikan keakuratan, efisiensi, serta pengendalian yang wajar atas subjek audit. Langkah selanjutnya adalah communication. Value dari audit sangat bergantung pada seberapa efisien dan efektif hasilnya dikomunikasikan. Pada akhir pengujian audit, sebaiknya diskusikan hasil dari manajemen IT untuk mendapatkan persetujuan mereka atau mengambil tindakan korektif yang diperlukan. Temuan, risiko, temuan, dan rekomendasi audit biasanya didokumentasikan dalam surat manajemen atau bagian terpisah dari laporan audit. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang alat dan teknik yang digunakan dalam audit teknologi informasi. Audit merupakan pengumpulan dan evaluasi informasi untuk menentukan dan melaporkan tingkat informasi berdasarkan kriteria tertentu. Tentu saja, tinjauan ini harus dilakukan oleh orang yang memenuhi syarat untuk ditinjau. Audit adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk menemukan adanya suatu keadaan yang tidak sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan untuk mengetahui akibat-akibatnya. Sehubungan dengan perkembangan teknologi informasi yang telah mempengaruhi lingkungan kerja organisasi dan terjadinya peralihan dari sistem manajemen manual ke sistem elektronik, hal ini membuat auditor secara tidak langsung dituntut untuk menggunakan teknik audit yang tepat. Sehingga organisasi audit internal siap terhadap peralihan sumber informasi dari fisik ke digital. Dan menjamurnya aplikasi teknologi informasi yang terkait dengan proses bisnis organisasi harus benar-benar mempertimbangkan inovasi revisi. Auditor dapat menggunakan alat dan teknik tertentu untuk membuat audit lebih efektif. Berikut ini adalah alat dan teknik yang digunakan dalam audit teknologi informasi. Yang pertama adalah Audit Productivity Tools. Yang kedua adalah System Documentation Techniques. Dan yang ketiga adalah Computer Assisted Audit Techniques. Pertama-tama saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu Audit Productivity Tools. Audit Productivity Tools adalah alat atau perangkat lunak bagi auditor untuk mengurangi waktu yang dihabiskan untuk pekerjaan administrasi dengan mengotomatisasikan fungsi audit dan mengintegrasikan informasi yang dikumpulkan sebagai bagian dari proses audit. Alat pengujian produktivitas digunakan untuk mengevaluasi efektivitas manajemen dan kinerja alokasi sumber daya, serta mengidentifikasi area yang paling menjanjikan untuk peningkatan produktivitas.
Berikut ini adalah beberapa fungsi dalam audit, yaitu audit planning and tracking, di mana tujuan utama dari perencanaan audit adalah untuk menghemat waktu, tenaga, biaya yang dikeluarkan, dan di sisi lain tetap menjamin kualitas hasil audit yang disiapkan oleh auditor. Selanjutnya adalah documentation and presentation. Nah, pada bagian ini, perangkat lunak yang digunakan adalah Word, Excel, dan PowerPoint yang dapat digunakan untuk menghemat waktu dan memastikan konsistensi dan akurasi data. Selanjutnya adalah communication. Berikut ini adalah beberapa software yang dapat digunakan untuk berkomunikasi dalam tim auditor, yaitu Cisco, WebEx Meeting Center, Citrix GoToMeeting, dan Adobe Connect. Selanjutnya adalah data management, electronic working paper, dan groupware. Data management ini adalah proses administrasi yang digunakan untuk memperoleh, memvalidasi, menyimpan, dan melindungi serta memproses data yang diperlukan untuk memastikan aksesibilitas, keandalan, dan ketepatan waktu bagi penggunanya. Sedangkan kertas kerja elektronik menyediakan akses ke manajemen audit untuk menavigasi secara jarak jauh melalui file audit dan mengidentifikasi pekerjaan audit telah selesai ditandatangani dan siap untuk ditinjau. Dan groupware adalah perangkat atau kumpulan alat yang dapat dioperasikan yang memungkinkan tim bisnis bekerja lebih cepat, berbagi lebih banyak informasi, dan berkomunikasi dengan lebih efektif serta melakukan tugas mereka dengan lebih baik. Kemudian ada resource management. Resource management adalah proses pra-perencanaan, penjadwalan, dan pengalokasian sumber daya untuk memaksimalkan efisiensi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang System Documentation Techniques. Pada System Documentation Techniques ini, terdapat beberapa aplikasi seperti narasi, diagram tabel, diagram alir, bisnis proses, dan data flow diagram, serta dokumen tertulis lainnya yang menjelaskan bagaimana suatu sistem dapat bekerja. Dokumen ini biasanya disertai dengan deskripsi naratif untuk menjelaskan secara tertulis langkah demi langkah tentang komponen sistem dan bagaimana mereka berinteraksi. Saya akan menjelaskan dua contoh, yaitu flowchart diagram dan data flow diagram atau DFD. Flowchart merupakan gambaran grafis dari sebuah sistem. Dan flowchart ini dapat berupa dokumen flowchart, sistem flowchart, maupun program flowchart. Dokumen flowchart itu menunjukkan arus dokumen dan informasi antar departemen atau area tanggung jawab. Sedangkan sistem flowchart menunjukkan hubungan antara input, proses, dan output dari suatu sistem informasi. Dan program flowchart adalah urutan operasi logis yang dilakukan oleh komputer saat menjalankan program tertentu. Selanjutnya adalah DFD. DFD atau Data Flow Diagram merupakan alat yang menggambarkan aliran data melalui suatu sistem atau pemrosesan yang dilakukan oleh sistem tersebut. DFD juga dapat dianggap sebagai representasi grafis dari sumber dan tujuan data yang dapat menunjukkan dari mana data berasal dan kemana data akan pergi. DFD biasanya digunakan untuk mendokumentasikan sistem yang sudah ada dan digunakan untuk merencanakan desain sistem baru. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang Computer Assisted Audit Techniques atau lebih dikenal dengan CAATS. CAATS ini merupakan alat yang digunakan untuk memudahkan auditor dalam melakukan pencarian masalah dari data yang diberikan. CAATS digunakan untuk menyederhanakan atau mengotomatisasikan proses analisis dan pemeriksaan data. Dan ini melibatkan penggunaan perangkat lunak komputer untuk menganalisa data elektronik dalam jumlah besar untuk anomali. Dalam audit teknologi informasi, TABK dan CAATS digunakan untuk menilai sistem informasi dan pengendalian internal organisasi. TABK sendiri digunakan untuk menilai kompetensi dan efisiensi personel dalam manajemen sistem informasi dan pengendalian internal. Sedangkan CAATS digunakan untuk membantu auditor melakukan audit sistem informasi secara efektif dan efisien. Contoh penggunaan CAATS dalam teknologi informasi adalah pengujian otomatis sistem informasi, pengujian pengendalian internal atau melakukan analisis data ekstensif,
Dan TABK sendiri dapat membantu organisasi meningkatkan pengendalian internal mereka dan meminimalkan resiko kesalahan atau kecurangan saat mengelola sistem informasi. Dalam praktiknya, auditor dapat menggunakan TABK dan CAATS untuk mengukur kompetensi staf dalam manajemen sistem informasi dan menggunakannya untuk melakukan audit sistem informasi secara lebih efektif dan efisien. Dengan demikian, TABK dan CAATS dapat membantu organisasi meningkatkan pengendalian internal mereka dan meminimalkan resiko kesalahan atau kecurangan saat mengelola sistem informasi. Terima kasih sudah mendengarkan hasil presentasi dari kelompok 4. Sampai jumpa di lain waktu.